Langit yang tertunduk, bab 14/18. Bab 14. Kembali ke kampung. Konflik batinnya dimulai. Setelah bertahun-tahun merantau di kota besar, Asa kembali ke kampung halaman dengan harapan besar. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa kepulangannya akan terasa begitu berat. Saat kereta memasuki stasiun kampung, Asa merasakan gelombang emosi yang sulit ia jelaskan. Kampung ini, tempat ia dibesarkan, begitu familiar, namun terasa begitu asing. Sesampainya di rumah, Asa disambut hangat oleh Pak Rudi dan Bu Sari. Mereka menangis terharu, tak bisa menyembunyikan kebahagiaan melihat Asa kembali setelah lama. Namun, di balik senyuman mereka, Asa merasakan ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Ada perasaan cemas dan bersalah karena ia tahu, meskipun ia telah menempuh banyak jalan untuk menjadi sukses, ia tidak bisa sepenuhnya mengubah keadaan kampungnya begitu saja. Malam itu, ketika mereka makan bersama, Pak Rudi menatap Asa dengan serius. "Sa, kami bangga padamu. Tapi kami juga khawatir. Kami tidak tahu bagaimana kamu akan menghadapi kenyataan di sini. Semua sudah berubah. Dan mungkin kami sudah terlalu tua untuk bisa mengikuti perubahan itu." Asa menelan salivanya. Kata-kata Pak Rudi mengusik hatinya. Ia merasa seperti harus mengorbankan dirinya untuk membantu keluarga dan kampung. Tetapi ia juga merasa tidak yakin bisa membawa perubahan yang nyata. Tanda hubung. Bab 15. Membangun harapan baru. Ketegangan di tengah perubahan. Asa memulai langkah pertama untuk membangun kampungnya. Ia mengusulkan program pendidikan untuk anak-anak dan mulai membangun hubungan dengan tokoh masyarakat. Namun, meskipun Asa merasa penuh semangat, ia menghadapi tantangan yang tak terduga. Salah satu hari, saat bertemu dengan Kades, Asa mendapat penolakan keras. "Kamu terlalu muda untuk mengubah semuanya. Apa yang bisa kamu lakukan di sini? Kami sudah terlalu lama hidup dengan cara kami sendiri," kata Kades dengan nada tinggi. Asa merasa sakit hati mendengarnya. Tetapi ia mencoba tetap tenang. "Pak Kades, saya tahu ini sulit. Tapi jika kita tidak mulai berubah, kita akan tetap terjebak dalam kemiskinan ini," jawab Asa dengan suara bergetar. Pak Kades tetap bersikeras bahwa perubahan akan memakan waktu. Dan Asa harus belajar sabar. Saat keluar dari kantor Kades, Asa merasa dunia seolah runtuh. Ia tahu bahwa banyak orang yang tidak siap untuk perubahan. Dan ia harus berjuang lebih keras dari yang ia bayangkan. Di rumah, Bu Sari dan Pak Rudi tampak cemas dengan langkah Asa. "Sa, kamu harus ingat. Jangan sampai kamu terluka. Orang di sini sudah terbiasa dengan kehidupan mereka," kata Bu Sari dengan khawatir. Asa merasa semakin tertekan. Sepertinya, ia harus berhadapan dengan rasa takut orang tuanya sekaligus keraguan masyarakat. Tanda hubung. Bab 16. Langkah awal yang berat, menanggung beban yang berat. Setelah mendapat restu dari Kades, Asa meluncurkan program belajar untuk anak-anak kampung. Namun, tantangan yang dihadapi lebih besar dari yang ia duga. Anak-anak yang ia ajar sering tidak hadir karena harus membantu orang tua di ladang. Ia merasa kesal. Tetapi lebih dari itu, Asa merasa sangat lelah. Tugas kuliah di kota besar yang masih harus ia kerjakan, serta proyek-proyek sosial yang ia jalankan, semuanya menuntut banyak waktu dan energi. Suatu malam, setelah mengajar, Asa pulang dengan tubuh lelah dan kepala yang pusing. Ia ingin menyerah. "Kenapa aku harus terus berjuang untuk orang-orang yang tidak mau berubah?" pikirnya. Saat itu, Asa merasa seperti gagal, baik untuk dirinya maupun untuk kampungnya. Di tengah kekalutan hatinya, Sinta, teman dekatnya di kota, menelepon. "Sa, jangan menyerah. Kamu sudah sejauh ini. Jangan biarkan satu kegagalan kecil membuatmu berhenti. Kamu sudah menginspirasi banyak orang, termasuk aku." Suara Sinta di telepon memberi Asa kekuatan baru. Ia memutuskan untuk bangkit lagi dan mencoba lebih keras. Namun, di balik kebangkitannya, Asa menyadari bahwa ia harus berjuang melawan rasa lelah yang luar biasa dan keraguan yang terus mengganggu.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 17. Menuju masa depan yang baru. Konflik dengan orang tua. Setelah beberapa bulan berjuang keras, Asa mulai melihat hasil dari upayanya. Namun, itu juga berarti ia harus mengorbankan banyak waktu bersama orang tuanya. Pak Rudi dan Bu Sari mulai merasa terabaikan. Mereka menginginkan Asa untuk kembali ke kehidupan yang lebih sederhana dan menghindari beban yang terlalu berat. Suatu sore, saat Asa sedang merencanakan sebuah acara pendidikan untuk anak-anak, Pak Rudi dengan nada kecewa berkata, "Sa, kamu sudah berubah. Kamu terlalu sibuk dengan semua ini sampai kamu melupakan keluarga. Kami juga butuh kamu di sini, Sa." Asa merasa seolah seluruh dunianya runtuh. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa membawa perubahan. Tetapi dalam proses itu, ia mulai kehilangan ikatan emosional dengan orang tuanya. Malam itu, ia terjaga lama, berjuang dengan perasaan bersalah dan kesedihan. Ia merasa terjepit antara dua dunia, kampung yang memerlukan bantuannya dan keluarga yang ia cintai. Ia kemudian memutuskan untuk berbicara dengan Bu Sari dan Pak Rudi. "Maafkan aku tidak bermaksud menjauhkan diri dari kalian. Aku hanya merasa kalau aku tidak berbuat sesuatu, kita akan tetap terjebak dalam kemiskinan ini. Aku ingin kalian bangga padaku." Bu Sari mengangguk perlahan, lalu memeluk Asa. "Kami bangga padamu, Sa. Tapi jangan lupakan kami juga. Kami selalu mendukungmu." Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bab 18. Kemenangan kecil dan harapan yang kembali. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, Asa akhirnya melihat perubahan kecil yang membanggakan. Anak-anak yang dulu tidak mau belajar kini datang dengan semangat. Program pendidikan yang ia jalankan mulai menunjukkan hasil, dan kampung itu mulai menerima bantuan dari lembaga swadaya masyarakat. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Asa merasa langkah pertama yang besar telah tercapai. Pada suatu hari, saat melihat anak-anak yang belajar dengan penuh semangat di ruang kelas, Asa merasakan kebahagiaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di tengah semua kesulitan dan drama yang ia hadapi, Asa akhirnya tahu bahwa perjalanannya menuju masa depan yang lebih baik baru saja dimulai.